Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mega Bagus Herlambang di Data Science Masterclass. Sebelum kita masuk ke dalam coding, maka saya akan memulainya terlebih dahulu menjelaskan jenis-jenis machine learning. Jika kemarin kita sudah membahas tentang konsep machine learning, maka kita bahas lebih detail lagi tentang apa saja jenis-jenis machine learning yang mungkin nanti akan kita pakai di lapangan. Langsung saja kita bahas bersama-sama. Secara umum terdapat 3 jenis machine learning. Mungkin bisa saya sampaikan di sini agar kita langsung bisa melihat poin-poin utamanya. Baru nanti saya ceritakan lebih gamblang agar kita lebih mudah memahaminya. Yang pertama adalah supervised learning, yang kedua adalah unsupervised learning, kemudian yang ketiga adalah reinforcement learning. Kita lihat dari tujuannya. Pada supervised learning, maka tujuan kita adalah memprediksi target atau variable dependent. Sementara unsupervised learning tidak ada target, sehingga tujuan kita adalah mengelompokkan data sesuai dengan kesamaan properties atau features yang dimiliki dari setiap data. Pada reinforcement learning, model akan belajar strategi terbaik melalui interaksi dengan segala entitas yang ada di sekitarnya atau kita sebut dengan lingkungan sekitar. Jadi dalam konteks variable dependent atau target, maka supervised learning wajib memiliki target. Karena kita tidak memprediksi target pada unsupervised learning, sehingga tidak diperlukan variable dependent atau target. Untuk reinforcement learning, kita memiliki target, tapi ada delay, di mana perlu adanya interaksi dengan lingkungannya agar model bisa belajar. Sekarang kita lihat learning task atau model apa saja yang kita gunakan di setiap machine learning. Di supervised learning, karena kita memiliki target, jika targetnya adalah tipe numerik atau angka, kita ingin memprediksi variabel bertipe angka, maka kita nanti akan menggunakan model regresi. Sementara jika target atau variabel yang mau kita prediksi bertipe kategori, maka kita nanti akan menggunakan model klasifikasi. Sementara pada unsupervised learning, biasanya kita melakukan pengelompokan data atau lebih sering disebut dengan istilah clustering. Kita juga bisa melakukan pengelompokan data untuk bisa memisahkan mana data yang normal, mana data yang anomali. Atau dalam konteks ini, orang sering menyebutnya dengan istilah anomaly detection. Pada reinforcement learning, model yang kita gunakan adalah model yang bersifat custom, sesuai dengan permasalahannya, di mana model belajar sesuai dengan desain yang dibuat oleh sang pembuat model reinforcement learning. Kita lihat contohnya. Pada supervised learning, misal kita ingin melakukan prediksi untuk mengklasifikasikan foto scan paru-paru untuk bisa mendeteksi mana orang yang mengidap COVID dan mana yang tidak dari foto scan paru-paru, maka kita sedang melakukan klasifikasi di tipe supervised learning. Misalnya kita juga memiliki data customer kita, maka customer kita akan mengumpul dengan sendirinya beberapa customer yang memiliki kesamaan data, dan kita dari situ bisa melakukan segmentasi pasar dari feature-feature yang dimiliki oleh setiap orang. Pada reinforcement learning, maka biasanya kita bisa mendesain sebuah model yang belajar dari tugas yang diberikan. Misalnya AlphaGo, kita mengajarkan bagaimana sebuah model machine learning bisa belajar catur dan bahkan bisa mengalahkan seorang grandmaster. Di reinforcement learning kita juga bisa mengajarkan mobil Tesla agar dia bisa berinteraksi dengan lingkungannya untuk selalu mengambil keputusan yang terbaik di setiap kondisi. Mari kita bahas lebih detail. Saya akan mulai pertama kali mereview supervised learning. Jadi di supervised learning atau dalam bahasa Indonesia bisa kita terjemahkan sebagai yang diawasi ya. Tapi saya lebih suka menerjemahkannya atau menyebutnya dengan yang diarahkan. Oke. Jadi pada dasarnya model ini kita arahkan untuk memprediksi sebuah variabel yang kita sudah tentukan ya. Nah, ciri khas dari supervised learning adalah dia memiliki target ya. Jadi wajib kita memiliki target, di mana kalau nanti kita ingin mengimplementasikan supervised learning, maka sudah ada di kepala kita variabel apa yang mau diprediksi ya. Jadi sudah ada di kepala kita variabel apa yang mau diprediksi. Oke. Sebagai contoh, misalnya saya ingin membuat sebuah model yang bisa memprediksi harga rumah ya, maka ini adalah target. Oke. Dan targetnya bertipe data numerik, angka, maka kita sedang membicarakan regresi. Kemudian kita tinggal masukkan saja variabel-variabel apa saja yang kiranya memiliki kemampuan prediktif atau variabel-variabel yang relevan bisa kita gunakan untuk bisa memprediksi harga rumah.
Sebut saja luas tanah, kemudian luas bangunan, kemudian NJOP, lokasi, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian misalnya saya juga ingin memprediksi tipe data kategori, misalnya apakah seseorang mau beli atau tidak. Mau membeli produk kita atau tidak berdasarkan variabel-variabel seperti harga produk kita, kemudian kemasan, kemudian bisa juga dari warna produk, warna kemasan, dan lain sebagainya. Oke. Dalam konteks ini, beli atau tidak juga merupakan variabel target atau variabel dependent. Dan kita sedang membicarakan model klasifikasi karena variabel yang ingin kita prediksi bertipe kategori. Oke. Jadi supervised learning digunakan ketika dari awal kita sudah tahu ingin memprediksi apa. Dan dalam banyak kasus yang saya kerjakan di lapangan, banyak kasus yang memang sebagian besar terdiri dari permasalahan supervised learning. Dalam hal ini, label atau target bisa jadi adalah data yang sudah ada, atau bisa juga target adalah variabel yang dilabeli secara manual oleh seorang expert. Oke. Nah, jadi ini adalah supervised learning. Sekarang kita bahas tentang unsupervised learning. Nah, unsupervised learning ini tentunya berbeda dengan supervised learning. Artinya tanpa dipandu. Oke. Nah, bagaimana cara kerjanya? Saya lebih suka menganalogikannya layaknya seperti seorang anak kecil. Oke. Jadi ini adalah seorang anak kecil. Anggap saja anak kelas 1 SD. Ya. Dia adalah anak yang baru saja pindah. Jadi dia anggap saja si AB, ya, si AB ini dia tidak mengerti siapapun, tidak kenal siapapun, dia pindah dan dia masuk SD pertama kali. Oke. Kemudian di hari pertamanya dia masuk ke sekolah dan dikumpulkan oleh gurunya beserta teman-temannya yang lain di sebuah lapangan yang cukup luas. Anggap saja si AB ini saya representasikan sebagai sebuah tanda X. Di lapangan ini tentunya ada anak-anak lain yang saya representasikan dalam sebuah simbol lingkaran kecil seperti ini. Ya. Gurunya, ya, ini anggap saja bu guru begitu ya. Oke. Bu gurunya memerintahkan kepada anak-anaknya, kurang lebih di lapangan ini ada sekitar mungkin 30 anak. Gurunya bilang ke anak-anaknya, tolong anak-anak buatlah kelompok sebanyak 3 kelompok dalam waktu 15 menit. Nah, dalam 15 menit ini, maka tentunya si AB agak kebingungan karena dia tidak kenal siapapun anak-anak yang ada di sini. Maka yang terjadi adalah setiap anak akan saling ngobrol satu dengan yang lain. Jadi semuanya akan saling ngobrol satu dengan yang lain, ya. Tidak hanya si X, ya, tidak hanya si simbol X si anak AB ini, tapi juga anak-anak yang lain. Mereka akan bertanya, kamu sukanya apa, kamu hobinya apa, apakah kamu tinggal di mana, dan sebagainya, ya. Apa makanan kesukaan, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang mereka obrolkan selama 15 menit. Seiring berjalannya waktu, 15 menit sudah berlalu, maka kurang lebih nanti dari anak-anak yang berjumlah 30 anak ini, anggap saja terbentuk 3 kelompok begitu ya, 3 klaster. Sebut saja klaster A, klaster B, dan klaster C. Nah, di klaster A, B, dan C ini bisa dipastikan bahwa mereka-mereka yang mengumpul jadi satu, mereka yang mengumpul jadi satu di klaster A adalah mereka-mereka yang merasa paling cocok satu dengan yang lain. Mereka-mereka yang mengumpul sesama klaster B, maka mereka juga merasa paling cocok dibandingkan dengan mereka-mereka yang ada di kelompok A maupun ada di kelompok C. Begitu juga mereka yang berada di kelompok C. Dalam hal ini, artinya setiap data atau setiap anak akan berinteraksi satu dengan yang lain, mereka akan mencari kesamaan features dalam bentuk data berformat tabel. Anggap saja seperti ini, ada nomor, kemudian ada nama, ada hobi, dan ada banyak kolom-kolom atau features lainnya, ada atribut-atribut lainnya. Maka yang saya maksud dengan mengobrol satu dengan yang lain, seperti anak X mengobrol dengan O yang lain dan O yang lain, maka artinya adalah anak nomor 1 akan berinteraksi dengan anak nomor 2, anak nomor 1 berinteraksi dengan anak nomor 3, dan seterusnya. Sehingga satu baris ini ke kanan begini, satu baris adalah representasi satu anak. Anak kedua adalah nomor 2, anak ketiga adalah nomor 3, dan seterusnya. Dan masing-masing anak memiliki atribut-atribut tersendiri. Mereka punya nama, mereka punya hobi, punya makanan kesukaan, punya alamat, dan masih banyak features yang lainnya. Kesamaan yang dicari biasanya didasarkan pada 2 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek distance, jarak, dan aspek yang kedua adalah aspek density,
atau kepadatan. Kita tidak akan membicara terlalu teknis terkait distance dan density. Pada dasarnya, anak-anak yang merasa paling cocok akan mengumpul dengan sendirinya. Tentunya hasilnya akan berbeda jika ibu guru meminta tolong buat 4 kelompok. Maka nanti kelompok yang terjadi juga adalah 4 kelompok. Tentunya anak-anak juga akan memaksakan dirinya agar bisa terbentuk menjadi 4 kelompok. Begitu juga dengan nanti jika perintahnya 5 kelompok dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks data science, maka unsupervised learning biasanya kita gunakan untuk mencari pola tersembunyi, di mana polanya didapatkan dari interaksi dari data-data baris yang kita miliki. Oke, jadi itu adalah logika di balik unsupervised learning. Kita tidak memprediksi apapun dan biarkan datanya saling berinteraksi satu dengan yang lain untuk bisa menunjukkan kepada kita apakah ada pengelompokan yang unik yang bisa terbentuk dari data yang ada. Di kehidupan nyata, kita pun juga melakukan unsupervised learning. Jadi pada dasarnya manusia itu suka berkelompok dengan mereka-mereka yang satu frekuensi atau satu visi misi. Dan pada dasarnya manusia pun juga sedang melakukan clustering. Sekarang kita masuk ke jenis yang terakhir, yaitu adalah reinforcement learning. Ya. Nah, reinforcement learning ini bisa diartikan sebagai pembelajaran yang dipaksakan. Ya. Artinya kita berikan unsur reward and punishment. Nah, di sini anggap kita memiliki sebuah agent, atau anggap saja ini nanti adalah yang menjadi model kita. Kita ajarkan agent ini untuk belajar bagaimana caranya dia berjalan. Di depannya ada lubang, ya, ada batu, kemudian di sini ada garis finish. Agent ini kita ajarkan beberapa langkah-langkah dasar. Dia bisa maju sambil lompat, dia bisa lompat ke atas, dia bisa lompat ke belakang, dia bisa mundur, dan dia bisa menunduk. Ya. Setiap dia mencapai garis finish, maka ada reward. Anggap saja plus 100. Setiap dia masuk lubang, dia mendapatkan punishment. Anggap saja masuk lubang minus 50. Kemudian setiap kena batu dia minus 20. Dan setiap langkah yang dia buat, dia adalah minus 5. Dan dia hanya bisa memilih 10 langkah saja. Sebagai contoh misalnya, agent ini, agent X begitu ya. Model kita memilih dia lompat terus misalnya. Jadi semuanya lompat begini ya. Maka karena dia tidak mencapai garis finish, maka nilainya adalah minus 50. Minus 5 kali 10. Ini adalah uji coba yang pertama. Uji coba yang kedua, dia bisa memilih berbagai macam aktivitas, berbagai macam langkah. Anggap saja skornya 20. Yang ketiga, yang keempat, sampai kita batasi 10 langkah. Oke. Dari 10 langkah dia akan mereview semua usaha yang sudah dia lakukan ya. Mungkin ada yang minus 50, ada yang 20, mungkin ada yang 100 ya. Mungkin di sini ada beberapa lubang lagi, ada beberapa batu lagi, dan mungkin ada beberapa bagian yang jika dia berhasil melewati batu dia bisa dapat plus dan lain sebagainya. Intinya kita desain lingkungannya sedemikian rupa ya. Dari 10 langkah ini maka dia akan mencatat mana langkah-langkah yang rewardnya paling besar. Ini rewardnya tidak ada, minus. Ini rewardnya besar, ini juga lebih besar, dan seterusnya. Dan reward-reward yang paling besar akan dia ingat, sehingga nanti ketika dia lakukan uji coba yang kedua dengan 10 langkah lagi dan 10 kali percobaan untuk setiap langkahnya, maka dia akan mengingat-ingat beberapa keputusan dia yang bisa menaikkan atau memaksimalkan rewardnya. Singkat cerita, agent ini akan belajar dari semua uji coba yang sudah pernah ia lakukan. Kita bisa saja melakukan 100 kali simulasi, 100.000 simulasi, bahkan jutaan simulasi. Sehingga suatu saat nanti, agent ini akan bisa memahami dan belajar bagaimana caranya berjalan dan mencapai garis finish dengan cara yang paling efisien. Dalam hal ini, reward yang semaksimal mungkin. Reinforcement learning dalam konteks data science biasanya kita gunakan untuk permasalahan yang bersifat custom, tergantung permintaan dan tergantung seperti apa lingkungan yang ingin kita desain. Jadi begitu, kita sudah belajar tentang supervised learning dan
analogi atau contohnya. Kita juga sudah belajar unsupervised learning, sebuah model yang tidak memprediksi apapun, di mana data akan berinteraksi satu dengan yang lain. Kita juga sudah belajar tentang reinforcement learning, sebuah model berinteraksi dengan lingkungannya untuk bisa mencapai keputusan yang bisa memaksimalkan rewardnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan memberikan gambaran tentang seperti apa implementasi machine learning dalam konteks data science di lapangan. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk bergabung agar bisa terus belajar bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.